Tanpa raksasa biru ini, mungkin Anda masih menghitung gaji karyawan pakai sempoa atau terjebak di zaman kegelapan tanpa kode batang di supermarket. IBM bukan sekedar merek laptop jadul, melainkan arsitek peradaban digital yang berhasil selamat dari kepunahan saat pesaingnya jadi fosil. Mari, bongkar rahasia bertahan hidup mereka. Pernah terpikir tidak, bagaimana sensus penduduk Amerika tahun 1890 bisa selesai cepat? Jawabannya bukan sihir, tapi mesin tabulasi kartu plong karya Herman Hollerith. Mesin inilah nenek moyang yang menyatukan 3 perusahaan menjadi CTR, yang kemudian kita kenal sebagai IBM di bawah kepemimpinan Thomas J. Watson. Watson itu unik, dia menanamkan budaya think yang sangat kuat. Di saat perusahaan lain cuma fokus jualan, IBM sudah sibuk memikirkan bagaimana caranya mengorganisir data dunia yang berantakan. Mereka bukan sekedar jualan mesin, kawan. Mereka jualan solusi untuk kerumitan administrasi negara yang mulai pusing dengan angka. Era awal ini sangat krusial, karena disinilah DNA IBM terbentuk. Disiplin tinggi, jas rapi, dan ambisi yang melangit. Mereka menjadi standar emas bagaimana sebuah perusahaan teknologi harus bersikap profesional. Lucunya, meski terlihat kaku, inovasi mereka justru yang paling liar dan berani mendobrak batas logika saat itu. Bayangkan saja, mereka menciptakan mesin yang bisa membaca lubang-lubang di kertas sebagai data. Untuk zaman itu, hal tersebut setara dengan kita melihat mobil terbang hari ini. Analisis saya, IBM menang karena mereka mengerti satu hal penting. Data adalah mata uang baru, bahkan jauh sebelum internet ditemukan. Transformasi ini membuktikan bahwa visi yang jelas bisa mengubah tumpukan besi menjadi alat revolusioner. Watson tidak hanya membangun pabrik, dia membangun kepercayaan bahwa teknologi bisa meringankan beban manusia. Inilah pondasi pertama yang membuat mereka kokoh berdiri tegak saat badai ekonomi mulai menerpa dunia di masa depan. Jadi, kalau sekarang Anda merasa pusing mengatur file di komputer, ingatlah bahwa dulu ada ribuan orang yang harus menyusun kartu bolong hanya untuk menghitung jumlah penduduk. IBM hadir sebagai pahlawan yang membereskan kekacauan itu dengan cara yang sangat elegan, sistematis, dan tentu saja sangat ambisius. Masuk ke era 1960-an, IBM melakukan pertaruhan all-in paling gila dalam sejarah bisnis lewat sistem 360. Mereka menghabiskan $5 miliar, lebih mahal dari proyek pendaratan manusia di bulan. Pertaruhannya sederhana, buat satu arsitektur komputer yang bisa dipakai untuk bisnis kecil sampai riset sains skala raksasa. Langkah ini sangat analitis, karena IBM ingin memutus rantai ketergantungan pada perangkat keras yang tidak kompatibel satu sama lain. Hasilnya, mereka mendominasi pasar dunia. Jika Anda bekerja di bank atau maskapai penerbangan tahun 70-an, tidak memakai IBM itu rasanya seperti ingin pergi keluar angkasa pakai sepeda. Istilah Big Blue pun lahir dari sini, merujuk pada dominasi warna biru pada mesin dan seragam mereka. Di fase ini, IBM sudah bukan lagi perusahaan, mereka adalah standar industri. Secara sistematis, mereka mengunci pasar dengan layanan purna jual yang sangat luar biasa, sampai-sampai muncul jargon tak ada yang dipecat karena membeli IBM. Namun di balik kejayaan itu ada sedikit sisi humorisnya. Mesin-mesin ini besarnya minta ampun. Satu komputer bisa memenuhi satu ruangan besar dengan pendingin udara yang super dingin. Lucu kalau diingat bahwa kekuatan pemrosesan yang dulu butuh satu gedung, sekarang kalah telak sama ponsel pintar di saku celana Anda. Analisis mendalamnya, sistem 360 adalah bentuk awal dari ekosistem digital. IBM menyadari bahwa perangkat lunak dan layanan adalah kunci loyalitas pelanggan jangka panjang. Mereka tidak cuma menjual unit, mereka menjual hubungan jangka panjang yang membuat perusahaan-perusahaan besar merasa aman dalam dekapan hangat teknologi sang raksasa biru ini. Pelajaran berharga dari segmen ini adalah, inovasi besar membutuhkan keberanian yang juga besar. IBM rela mempertaruhkan nyawa perusahaannya demi sebuah standar baru. Meskipun mereka terlihat seperti raksasa yang lambat, pada titik ini sebenarnya mereka sedang berlari sangat kencang meninggalkan semua kompetitor di belakang dalam debu sejarah. Tapi kawan, roda itu berputar.
Di era 80-an, IBM melakukan kesalahan fatal yang hampir membuat mereka gulung tikar. Mereka meremehkan komputer personal atau PC. Mereka malah memberikan kontrak sistem operasi kepada perusahaan kecil bernama Microsoft dan prosesornya kepada Intel. Ya, Anda benar, mereka secara tidak sengaja menciptakan kompetitor raksasa. IBM yang dulu perkasa mulai terlihat seperti dinosaurus yang bingung melihat mamalia kecil, PC, berlarian di sekitarnya. Birokrasi mereka terlalu gemuk dan pengambilan keputusan terlalu lambat. Bayangkan, untuk sekedar menyetujui desain brosur saja butuh persetujuan berjenjang yang memakan waktu berbulan-bulan. Benar-benar situasi yang ironis sekaligus menyedihkan. Hasilnya, IBM mencatat kerugian tahunan terbesar dalam sejarah korporasi Amerika pada awal 90-an. Banyak pengamat memprediksi IBM akan segera pecah dan mati. Mereka kehilangan sentuhan dengan konsumen dan terjebak dalam kejayaan masa lalu yang tidak lagi relevan dengan dunia yang mulai menginginkan komputer di setiap meja kerja. Secara analitis, masalahnya bukan pada teknologinya, tapi pada budayanya. IBM terlalu sombong dengan kesuksesan mainframe sehingga lupa bahwa dunia sedang berubah arah. Mereka terlalu sibuk memoles masa lalu sampai lupa membangun masa depan. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa ukuran besar tidak menjamin keamanan dalam bisnis. Untungnya, mereka melakukan langkah darurat dengan mendatangkan Louis Gerstner, orang luar yang bahkan tidak mengerti teknologi secara mendalam tapi sangat paham cara berbisnis. Gerstner menyadari bahwa gajah ini harus diajari cara menari kembali. Dia menghentikan rencana pemecahan perusahaan dan menyatukan kembali visi yang sempat tercerai-berai. Masa-masa kelam ini memberikan pencerahan bahwa adaptasi adalah harga mati. Kita bisa melihat bagaimana sebuah raksasa harus menelan ludah dan mengakui kesalahannya untuk bisa bernafas lagi. IBM mulai bergeser dari sekedar penjual kotak besi menjadi penyedia layanan dan solusi yang lebih cerdas, lebih fleksibel, dan tentu saja lebih rendah hati. Setelah berhasil selamat dari maut, IBM melakukan manuver yang sangat berani. Mereka menjual divisi laptop ThinkPad ke Lenovo. Banyak yang kaget, tapi secara strategis ini cerdas. Mereka keluar dari perang harga perangkat keras yang berdarah-darah dan memilih fokus pada hal yang lebih futuristik, kecerdasan buatan dan komputasi awan. Anda mungkin ingat saat komputer Watson mengalahkan juara manusia di kuis Jeopardy. Itu bukan cuma aksi panggung, tapi pernyataan bahwa IBM kembali memimpin di garis depan. Sekarang, mereka fokus pada hybrid cloud dan quantum computing. Mereka sedang membangun komputer yang bekerja dengan hukum fisika kuantum yang sangat rumit itu. Secara analitis, IBM saat ini adalah perusahaan riset raksasa yang menyamar jadi konsultan bisnis. Mereka memegang rekor paten terbanyak selama puluhan tahun berturut-turut. Mereka tidak lagi ingin ada di meja kerja Anda. Mereka ingin ada di otak perusahaan-perusahaan besar yang menjalankan sistem dunia, mulai dari logistik hingga kesehatan. Gaya mereka sekarang lebih kolaboratif dan terbuka. Mereka sadar bahwa di dunia AI tidak ada yang bisa menang sendirian. Jadi, kalau Anda melihat logo IBM sekarang, jangan bayangkan mesin tik tua. Bayangkan sebuah sistem saraf digital yang sedang mencoba memecahkan masalah perubahan iklim atau penemuan obat baru lewat simulasi molekul. Yang menarik, IBM tetap konsisten dengan prinsip Think mereka, tapi versinya jauh lebih modern. Mereka membangun AI yang bukan sekedar bisa mengobrol, tapi AI yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk kebutuhan profesional. Mereka kembali ke akar sebagai penyedia data solusi, namun dengan kekuatan pemrosesan yang jutaan kali lebih hebat. Langkah ini membuktikan bahwa IBM memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Mereka seperti pohon tua yang terus menumbuhkan tunas baru yang lebih kuat. Dari kartu plong ke bit kuantum, perjalanan ini adalah bukti bahwa evolusi bukan tentang menjadi yang terkuat sejak awal, tapi tentang siapa yang paling responsif terhadap perubahan zaman. Perjalanan IBM mengajarkan kita satu pelajaran berharga. Kesuksesan hari ini bisa menjadi beban di masa depan jika kita berhenti belajar. Mereka hampir mati karena sombong, tapi hidup kembali karena berani berubah dan membuang apa yang sudah tidak relevan. Kita bisa mengambil saripati kisahnya.
bahwa konsistensi pada visi jauh lebih penting daripada sekadar mengejar tren sesaat yang cepat pudar. Jangan takut untuk merombak strategi hidup atau bisnis Anda jika memang dunia sudah menuntut perubahan itu. Karena bahkan gajah pun bisa diajak menari asalkan ada kemauan untuk mengubah iramanya. Saya harap cerita evolusi IBM ini memberikan perspektif baru bagi Anda dalam memandang dunia teknologi yang pergerakannya sangat cepat ini. Fokuslah pada nilai yang Anda berikan, bukan sekadar produk yang Anda jual, agar Anda tetap relevan di tengah gempuran zaman. Jika menurut Anda pembahasan seperti ini bermanfaat dan menambah wawasan baru yang segar, jangan ragu untuk memberikan apresiasi sederhana dengan menekan tombol like, share, dan subscribe di kanal ini. Mari kita terus belajar dari sejarah agar kita tidak hanya menjadi penonton, tapi juga pemain di masa depan. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.